Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang kakak sekolah minggu sekalian. Walaupun kita ibadah sekolah minggu di rumah, kita tetap semangat bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan Allah. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke ya, kita beribadah di rumah, tetap semangat. Mari kita sambut hari ini dengan sukacita. Semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Pencipta langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Engkau adalah keselamatan kami. Perbuatan-Mu sungguh besar dan kuasa-Mu tiada bandingnya. Dengan kasih sayang-Mu, Engkau menuntun kami keluar dari belenggu dosa. Dengan kedaulatan-Mu, Engkau memanggil kami menjadi umat-Mu. Ya Tuhan, hanya oleh kemurahan-Mu yang membuat kami layak datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami hendak bermazmur dan bersyukur kepadamu dengan hati yang penuh sorak-sorai dan dengan arak-arakan kemenangan orang percaya sebagai pernyataan iman kami. Sambutlah kami yang datang beribadah di hadapan-Mu.
sehingga sukacita dan pengharapan kami dibaharui menyongsong kemenangan yang abadi yang telah dijanjikan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan. 10 dasar titah. Titah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit, atau yang ada di bawah di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya ataupun beribadah kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat, ingatlah dan sucikanlah hari Sabat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, hambamu laki-laki atau perempuan, dan orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi pada hari yang ketujuh ia beristirahat. Sebab itu Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzinah. Titah yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan. Jangan mengingini apa yang dimiliki sesamamu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Tapi sebelum itu, kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Suci, doa tiap hari
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, bagi haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, bagi haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong jaga hati dan pikiran kami, agar selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman kita hari ini diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam titah yang kelima, adik-adik pasti tahu semua ya. Titah yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, tema kita hari ini adalah kebanggaan kakek nenek ataupun kebanggaan orang tua. Adik-adik, tahu tidak apa sih mahkota itu? Ya, mahkota itu adalah perhiasan seorang raja atau seorang ratu yang diletakkan di atas kepala. Adik-adik, kalau adik-adik pernah menonton film tentang Alkitab, itu tentang Raja Daud dan juga Raja Salomo, mereka mempunyai mahkota yang diletakkan di atas kepala. Jadi, adik-adik, mahkota adalah tanda kemuliaan atau kehormatan seorang raja ataupun seorang ratu, sehingga siapapun yang melihat seseorang memakai mahkota, dia akan tunduk dan juga akan menghormatinya. Adik-adik, kakak punya cerita nih. Ada seorang anak yang bernama Asmi. Asmi ini adalah seorang anak yang pintar, baik, rajin beribadah, nurut sama orang tua. Adik-adik tahu tidak? Ketika kenaikan kelas, guru memberitahukan bahwa Asmi adalah ranking 1 di kelasnya. Waduh, senang ya adik-adik ya. Siapa sih yang nggak senang kalau adik-adik di sekolah mendapat peringkat? Tapi yang paling utama adik-adik adalah kelakuan kita ya. Kalaupun nanti adik-adik dapat peringkat di sekolah, itu adalah bonus. Nah, Asmi ini karena dia naik kelas dengan
ranking 1, maka guru memanggil Asmi dan kedua orang tuanya untuk maju ke depan untuk menerima hadiah dan penghargaan karena Asmi adalah anak yang pintar. Tentu adik-adik, orang tua Asmi sangat gembira. Siapa orang tua yang tidak gembira adik-adik ya, ketika anaknya dinyatakan seorang yang peringkat 1 di sekolah, pasti semua orang tua akan bahagia ya adik-adik ya. Jadi ketika Asmi dan orang tuanya maju ke depan menerima hadiah, Asmi dan orang tuanya sangat bergembira. Dan ada juga adik-adik temannya Asmi namanya Tunggul. Tunggul ini anak yang suka jahil adik-adik, suka mengganggu teman-temannya pada saat belajar di sekolah. Karena Tunggul ini suka mengganggu, sehingga saat itu juga guru memanggil Tunggul dan orang tuanya untuk menghadap kepada kepala sekolah. Gurunya mengatakan kepada orang tuanya Tunggul bahwa dia di sekolah dalam hal materi pelajaran juga kurang adik-adik. Terus suka nakal, suka jahil. Mendengar itu adik-adik, orang tuanya Tunggul sangat bersedih dan sangat kecewa. Sikapnya Tunggul nggak boleh dicontoh ya adik-adik. Kakak percaya kalau adik-adik sekolah minggu dan juga remaja di Tambun adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dan juga anak-anak yang nurut sama orang tua, dan pasti anak-anak yang baik. Adik-adik, dalam nats kita hari ini adalah mahkota orang tua adalah anak-anak. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi mahkota kebanggaan orang tua, adik-adik itu harus baik kepada semua orang, bukan hanya baik kepada orang tua sendiri, tapi kepada semua orang. Kepada teman-teman juga harus baik, kepada sesama, siapapun, bertegur. Terus kalau ke gereja atau dalam beribadah juga duduk dengan dia mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika mendengarkan firman Tuhan, waktunya kan tidak lama adik-adik ya. Jadi adik-adik harus benar-benar memberikan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam nats kita hari ini, mahkota itu bukan karena selalu karena kejuaraan adik-adik. Perilaku yang baik juga itu menjadi mahkota juga bagi orang tua kita masing-masing. Sehingga ketika kita atau adik-adik semua dikatakan mahkota orang tua, harus selalu taat, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin membantu orang tua, rajin juga untuk membantu kakak ataupun abang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini kita diajak ataupun adik-adik diajak agar bisa menjadi mahkota kebanggaan orang tua kita masing-masing ya adik-adik. Jadi kita juga harus bisa menjadi contoh. Menjadi contoh maksudnya ketika teman kita dalam keadaan butuh pertolongan atau bantuan, kita harus membantu. Kita juga dalam berteman gak boleh membeda-bedakan. Teman kita itu semua sama, karena kita di mata Tuhan juga semua sama ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita semua mempunyai tekad yang sama untuk dapat mengucapkan atau berjanji di dalam hati. Contohnya, aku mau menjadi kebanggaan orang tua. Nah adik-adik, nanti setelah selesai ibadah ini, adik-adik langsung ngomong ke papa dan mama, katakan kepada orang tua kita, "Pa, Ma, aku mau menjadi kebanggaan papa dan mama." Sehingga dengan terus kita berperilaku yang baik, itu juga sudah menjadi mahkota kebanggaan orang tua kita masing-masing ya adik-adik. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Adik-adik, sampai di sini firman kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapak Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, ajar kami anak-anak sekolah minggu dan remaja menjadi mahkota kebanggaan bagi orang tua kami semuanya. Tuhan, di dalam masa sulit pandemi saat ini kami belum bisa bertatap muka. Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa, berikan kami kesehatan yang baik sehingga Tuhan, di dalam pandemi ini kami tetap bersukacita, dapat Tuhan terus memuji nama Tuhan. Meskipun pada sampai hari ini kami masih beribadah secara online. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Lena. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya adik-adik membuat kreativitas untuk kelas kecil, membuat sebuah kalimat, yaitu aku sayang kakek dan nenek, atau boleh juga diganti dengan menyanyikan kakek-kakek, nenek-nenek. Untuk kelas besar, yaitu menuliskan perbuatan baik yang pernah dilakukan untuk kakek dan nenek. Dan untuk adik-adik remaja, membuat puisi tentang kakek dan nenek. Adik-adik semangat ya membuat kreativitasnya, karena di akhir tahun nanti pasti ada hadiah. Kalau sudah selesai, langsung dikirim aja ke FB Sekolah Minggu. Ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita katakan, Huberedoon Bani Haraja Minaibata. Amin. Ya adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita masuk ke pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas segala pengorbanan
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah menaikkan pujian kepadamu. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan terbaik yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Bapa, tolong berkati persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi anak Tuhan, aduh senangnya, aduh indahnya. Jadi anak Tuhan, Tuhan datang, tersenyum padaku, aku disayang, aduh senangnya. Aduh senangnya, aduh indahnya. Jadi anak Tuhan.